Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Mises and Wixel institusional. Kami beranggotakan 5 orang loh. Yang pertama ada Ayunda Safitri dengan NIM 009. Yang kedua ada Dewita Windiartia dengan NIM 013. Yang ketiga ada Revina Nirmala dengan NIM 053. Yang keempat ada Khairunisa dengan NIM 059. Dan yang terakhir ada Tirza Adriana dengan NIM. Ludwig Heinrich Adil von Mises merupakan salah satu ekonom dan filsuf sosial di abad ke-20. Mises lahir pada tanggal 29 September 1881 di Lemberg yang merupakan bagian dari kerajaan Austro-Hungaria. Pendidikan Mises dimulai ketika ia masuk ke sekolah dasar swasta di Vienna, Austria. Setelah lulus dari sekolah tersebut, ia meneruskan pendidikannya dengan masuk ke University of Vienna. Mises mendapatkan gelar doktor pada usia 27 tahun. Pada masa muda, Mises terkenal sebagai pembaca yang tekun. Ia juga memiliki ketertarikan yang sangat besar kepada isu-isu yang menyangkut pemerintahan pada masa itu. Mises merupakan seorang yang terkenal menolak anti-Marxis, dan itu juga merupakan permulaan dirinya menjadi seorang yang menentang sistem komunisme. Mises adalah ekonom yang menentang paham komunisme yang diterapkan pada masyarakat sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang bebas dan pasar yang bebas tidak dapat dipisahkan. Mises sangat menjunjung tinggi potensi dan akal manusia. Mises mulai terkenal ketika ia menulis sebuah artikel berjudul Socialism yang menentang sistem komunisme yang sedang terjadi di negaranya selama masa sesudah terjadinya Perang Dunia I. Tokoh selanjutnya yakni Johann Gustav Knut Wicksell yang lahir pada tanggal 20 Desember 1851, yaitu ekonom Swedia terkemuka di sekolah Stockholm. Kontribusi ekonominya akan mempengaruhi pemikiran ekonomi Keynesian dan Austria. Wicksell lahir di Stockholm dan memperoleh gelar matematika di Universitas Uppsala pada tahun 1876. Ia menjadi pendukung kebijakan sosial radikal seperti pengendalian kelahiran dengan mengabdikan dirinya pada neo-Malthusism karena rasa keadilan sosial yang kuat. Ia menjadi tertarik pada bidang ekonomi dan membaca model dan bunga oleh Bohm Bawerk dan memulai penelitiannya dengan sungguh-sungguh. Dia memperoleh gelar di bidang ekonomi pada tahun 1995. Sebuah karya awal yaitu tentang nilai, modal, dan biaya tanah 1893 merupakan upaya untuk mengintegrasikan teori modal Bohm Bawerk dengan teori keseimbangan umum Walras dan merupakan puncak dari ekonomi neoklasik. Wicksell juga membuat kontribusi penting untuk teori fiskal dalam disertasinya. Tetapi, pencapaian yang paling orisinal adalah teori ketidakseimbangan moneter yang dikembangkan dalam bunga dan harga pada tahun 1898. Ini menemukan penyebab fluktuasi harga dalam perbedaan antara pengembalian yang diharapkan atas modal atau tingkat bunga alami dan tingkat pinjaman pada bank. Dia memiliki pengaruh besar pada teori moneter dan teori fluktuasi ekonomi di Eropa, dan juga memelopori ekonomi Keynesian.